Pak Mendrova, saya minta tanggapan Anda yang kami tahu saat ini sudah diproses di pengadilan ya Pak ya. Tapi kalau kemudian menggunakan argumentasi dari Bung Justinus tadi bahwa beberapa undang-undang memang tidak bisa berlaku surut begitu, apa tanggapan Anda? Suaranya kurang terdengar. Oke. Suaranya. Saat ini sudah terdengar ya Pak ya? Ya. Oke, Pak Mendrova, yang kami tahu saat ini gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri 1A di Padang. Prosesnya sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, karena proses mediasi di Pengadilan Negeri Padang gagal karena jawaban dari Menteri Keuangan dan Presiden adalah tetap bertahap pada kadaluarsa. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apakah uang yang telah diberikan kepada negara itu sekarang ini hanya dianggap milik negara sendiri? Apakah tidak ada hati mereka? Seharusnya mereka pemerintah memberikan penghargaan kepada ahli warisnya sekarang ini yang telah membantu negara dalam keadaan darurat. Sehingga dengan itu, karena tidak ada solusi dalam mediasi ini, ya terpaksa kita menunggu pemanggilan Pengadilan Negeri Padang untuk membacakan gugatan. Oke. Di mana diperkirakan 2 minggu lagi bahwa kita akan membaca gugatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan di Pengadilan Negeri Padang. Di mana kita telah mempersiapkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, ya, Pasal 20 tentang surat utang negara atau obligasi tahun 1950 menyatakan surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka A. Program rekapitalisasi bank umum, B. Pinjaman luar negeri dan bentuk surat utang atau obligasi, C. Pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo. Oke, saya minta tanggapan Bung Justinus. Ini kan peminjamannya betul ada secara faktual dan uangnya memang bukan uang milik negara pinjaman itu. Silakan Bung Justinus. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami menghormati Pak Mendrova dan nanti kita mencari kebenaran di pengadilan. Kami menghormati apapun putusan pengadilan, kami juga berharap nanti keluarga punya sikap yang sama. Nah, dalam hal ini saya bisa menjelaskan sekali lagi, pemerintah justru telah beritikat baik, maka tahun 1978 mengeluarkan aturan akan mengembalikan seluruh pinjaman atau obligasi tersebut dan diberi waktu 5 tahun. Itu waktu yang cukup untuk memproses administrasi, bahkan diberi 23 kantor di seluruh Indonesia untuk bisa mengurus itu. Nah, terkait dengan yang dikutip oleh Pak Mendrova tadi, Undang-Undang 24 2002 mengatur memang atas pinjaman atau obligasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tidak disebutkan di sana obligasi tahun 1950. Yang diatur adalah pinjaman atau obligasi yang sah dan tetap berlaku sampai jatuh tempo. Artinya menurut aturan hukum, jadi menurut logika hukum dan aturan hukum, dengan adanya putusan Menteri Keuangan tahun 78, itu berarti tidak berlaku lagi obligasi yang terbit sebelum tahun itu karena sudah dianggap lunas oleh peraturan. Begitu kira-kira Mbak Sofi. Oke, Pak Mendrova, tanggapan Anda? Ya, boleh saya tanya, apakah itu bukan penggelapan uang yang digelapkan oleh negara? Nanti biar pengadilan yang memutuskan, Pak. Nah, inilah kita. Karena ini sudah ada di pengadilan prosesnya. Uang masyarakat disimpan di Menteri Keuangan, tahu-tahu nggak dikembalikan. Kalau ada niat baik dari pemerintah, hitunglah baik-baik, kembalikan. Jangan makan, kalau dimakan uang itu adalah haram. Iya, sudah dikembalikan tahun 1978 Pak, dan di waktu 5 tahun. Itu sudah ada keputusan. Belum dikembalikan, belum diterima oleh yang ini buktinya. Aturan mengatakan sudah daluarsa menurut aturan Pak. Itu yang kami pegang. Ada daluarsa, itu jawaban anak-anak itu. Ya, silahkan nanti di pengadilan
itu dibuktikan dan kita patuh pada apapun putusan pengadilan. Oke, Bung Justinus, sebenarnya Ya. untuk undang-undang yang mengatur obligasi itu saat ini bagaimana sih? Apakah berbeda dengan ketika sebelum tahun 78 dibandingkan dengan saat ini? Karena yang saya tahu obligasi kalaupun memang tidak ditagih, sekarang sudah ada cara untuk membayar sehingga negara memang berkewajiban untuk mengembalikan itu bagaimanapun caranya, tidak harus ditagih oleh pemilik surat utangnya. Betul. Diatur di Undang-Undang 24 tahun 2002 yang tadi dikutip oleh Pak Mendrova, itu merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilunasi, harus dibayar. Tetapi juga ada rincian, ada kriteria dan syaratnya, Mbak Sofi. Nah, karena per undang-undang itu diterbitkan dan berlaku ke depan sampai saat ini, menurut aturan bahwa obligasi lama itu sudah tidak berlaku karena dulu ada daluarsa 5 tahun, maka itu tidak termasuk dalam obligasi yang di-cover menurut undang-undang baru ini. Oke, Pak Mendrova. Saya rasa itu kedudukannya. Pak Mendrova, begini, ini kan mediasi sudah gagal, kita akan mendengarkan keputusan dari pengadilan dalam jangka waktu 2 pekan ke depan. Andai misalkan keputusan pengadilan ini tidak berpihak pada klien Anda, kira-kira apa langkah selanjutnya? Ya, kita berusaha bagaimana kita bawa ke, ya kita kalau di pengadilan negeri memihak, kita banding. Kita karena apa? Dalam undang-undang yang dikatakan kadaluarsa itu nggak ada. Dia mengatakan kadaluarsa itu dalam KMK itu nggak ada yang mengatakan kadaluarsa. Masa utang negara kadaluarsa, dari mana dasarnya? Minjam uang, kembalikan dong. Jangan makan uang haram. Baik, kita nantikan keputusan dari pengadilan 2 pekan ke depan dan respons dari masing-masing pihak, baik Pak Mendrova mewakili klien maupun dari Kementerian Keuangan. Baru membaca gugatan itu, Bu. Oke, membaca gugatan ya, Pak ya? Ya. Baik, 2 pekan lagi ya? Ya. Oke, kita nantikan. Terima kasih Pak Mendrova, terima kasih Bung Justinus Prastowo sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih, Pak Mendrova, terima kasih. Selamat malam.